Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 941124019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 9 pengantar manajemen, yaitu tentang desain organisasi dan perjanjian kerja. Materi yang pertama itu 6 kunci desain organisasi. Nah, ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka terlibat dalam desain organisasi, suatu proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen utama, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Yang pertama itu spesialisasi pekerjaan. Nah, spesialisasi pekerjaan yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan secara individu menghususkan diri dalam mengerjakan sebagian dari suatu aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja. Sebuah konsep yang kami perkenalkan dalam modul sejarah manajemen. Spesialisasi kerja memanfaatkan keragaman keterampilan yang dimiliki pekerja secara efisien. Di sebagian besar organisasi, beberapa tugas memerlukan keterampilan yang sangat berkembang. Yang lain dapat dilakukan oleh karyawan dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu departementalisasi. Nah, departementalisasi merupakan dasar pengelompokan pekerjaan. Ada 5 bentuk umum departementalisasi yang digunakan, meskipun suatu organisasi dapat mengembangkan klasifikasi uniknya sendiri. Nah, berikut merupakan setiap jenis departementalisasi, yaitu yang pertama departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi. Yang kedua departementalisasi geografis, yaitu kelompok pekerjaan berdasarkan wilayah geografis. Yang ketiga departementalisasi produk, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang keempat yaitu departementalisasi proses, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Dan yang kelima itu departementalisasi pelanggan, yaitu kelompok pekerjaan berdasarkan pelanggan spesifik dan unik yang memiliki kebutuhan umum. Yang ketiga itu rantai komando. Nah, rantai komando merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Otoritas merujuk pada hak yang melekat pada posisi manajerial untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Menurut teori penerimaan teori otoritas mengatakan bahwa kewenangan datang dari kemauan bawahan untuk menerimanya. Yang keempat itu rentang kendali. Nah, rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi rentang kendali, meliputi keterampilan dan kemampuan manajer dan karyawan, dan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukannya. Misalnya, manajer dengan karyawan yang terlatih dan berpengalaman dapat berfungsi dengan baik dengan rentang yang lebih luas. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi adalah tingkat pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan penting dengan sedikit masukan dari bawahan, maka organisasi tersebut lebih tersentralisasi. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin desentralisasi ada. Perlu diingat bahwa sentralisasi-desentralisasi bukanlah konsep salah satu atau yang lain. Keputusan bersifat relatif, bukan absolut. Artinya suatu organisasi tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi. Seiring dengan semakin fleksibelnya organisasi dan responnya terhadap tren lingkungan, telah terjadi pergeseran nyata ke arah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Yang keenam itu formalisasi. Nah, formalisasi mengacu pada seberapa terstandarisasinya pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, terdapat deskripsi pekerjaan yang lebih jelas, berbagai aturan organisasi, dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup proses kerja.
Karyawan memiliki sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Namun jika informasinya rendah, karyawan memiliki lebih banyak keleluasaan dalam cara mereka melakukan pekerjaan. Materi selanjutnya itu mekanisme dan struktur organisasi. Nah, organisasi mekanistik adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur, mematuhi prinsip rantai komando, memastikan keberadaan hierarki wewenang formal, dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan, menjaga rentang kendali tetap kecil pada tingkat yang semakin tinggi dalam organisasi, menciptakan struktur yang tinggi dan impersonal. Organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel, seperti halnya organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan yang terstandarisasi, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu faktor kontingensi yang membantu baik model mekanisme atau model organis dari desain perusahaan. Nah, yang pertama itu strategi dan struktur. Nah, struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian tujuan, karena tujuan merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Hal itulah yang menyebabkan mereka saling berkaitan. Perubahan dalam strategi perusahaan menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi yang mendukung strategi tersebut. Misalnya, fleksibilitas dan informasi yang mengalir bebas dari struktur organik berfungsi dengan baik ketika suatu organisasi mengejar inovasi yang bermakna dan unik. Yang kedua yaitu ukuran dan struktur. Ada banyak bukti bahwa ukuran organisasi memengaruhi strukturnya. Organisasi besar biasanya dianggap sebagai organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Namun setelah organisasi tumbuh melampaui ukuran tertentu, ukuran tidak lagi memengaruhi struktur. Yang ketiga itu teknologi dan struktur. Nah, setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Penelitian awal mengenai pengaruh teknologi pada struktur dapat ditelusuri ke John Woodward yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen desain struktural berhubungan dengan keberhasilan organisasi. Yang keempat itu ketidakpastian lingkungan dan struktur. Nah, beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan sedikit ketidakpastian. Yang lain menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Manajer mencoba meminimalkan ketidakpastian lingkungan dengan menyesuaikan struktur organisasi. Materi selanjutnya itu desain tradisional perusahaan. Yang pertama itu struktur sederhana. Nah, sebagian besar perusahaan dimulai sebagai usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana yang merupakan desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Yang kedua itu struktur fungsional, yaitu desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa dan atau terkait. Anda dapat menganggap struktur ini sebagai departementalisasi fungsional yang diterapkan pada seluruh organisasi. Yang ketiga itu struktur divisi, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Dalam struktur ini, setiap divisi memiliki otonomi terbatas dengan seorang manajer divisi yang memiliki wewenang atas unitnya dan bertanggung jawab atas kinerja. Selanjutnya itu desain kontemporer perusahaan. Yang pertama itu struktur tim. Nah, struktur tim adalah suatu bentuk organisasi yang seluruh organisasinya terdiri dari tim-tim kerja yang mengerjakan pekerjaan organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan sangat penting karena tidak ada garis wewenang manajerial yang mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua itu struktur proyek matriks, yaitu struktur matrik menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Nah, salah satu aspek unik dari desain ini adalah menciptakan rantai komando ganda karena karyawan dalam organisasi matriks memiliki 2 manajer. Yang ketiga itu struktur tanpa batas, yaitu pengaturan struktural untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dikembangkan di sekitar
penumbuk masif adalah contoh desain organisasi kontemporer yang eh, yang disebut organisasi tanpa batas, yang merupakan organisasi yang desainnya ditentukan oleh atau terbatas pada batasan horizontal, vertikal, atau eksternal yang diperlakukan oleh struktur yang telah ditentukannya sebelumnya. Nah, yang keempat itu struktur pembelajaran, yaitu struktur organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Materi selanjutnya yaitu cara perusahaan menyatukan antara internal dan eksternal organisasi. Yang pertama itu kolaborasi internal, yaitu bila manajer yakin bahwa kolaborasi antar karyawan diperlukan untuk upaya kerja yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, mereka dapat menggunakan beberapa opsi yang berbeda. Nah, beberapa yang paling populer yaitu tim lintas fungsi, satu tugas, komunitas pabrik. Yang kedua itu kolaborasi eksternal, yaitu upaya kolaborasi eksternal telah menjadi sangat populer bagi organisasi, terutama di bidang inovasi produk. Penting bagi manajer untuk memahami tantangan tentang bagaimana masing-masing dapat disesuaikan dengan struktur organisasi. Materi selanjutnya itu fleksibilitas perjanjian kerja yang digunakan perusahaan. Nah, bagi para profesional baru ini, hidup adalah perpaduan antara rumah dan kantor, pekerjaan dan waktu luang. Berkat teknologi, pekerjaan kini dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Seiring organisasi menyesuaikan desain struktural mereka, semacam itu tidak hanya memanfaatkan kekuatan teknologi, tetapi juga memberi organisasi fleksibilitas untuk menempatkan dengan realitas baru ini. Seperti pilihan struktural lain yang telah kita lihat, manajer harus mengevaluasi jenis-jenis berdasarkan implikasinya terhadap pengambilan keputusan, komunikasi, hubungan wewenang, penyelesaian tugas kerja, dan sebagainya. Yang pertama, bekerja dari rumah, yaitu pengaturan kerja di mana karyawan bekerja di rumah dan terhubung ke tempat kerja melalui komputer. Yang kedua itu minggu kerja yang dipadatkan, waktu fleksibel dan pembagian pekerjaan, merupakan minggu kerja di mana karyawan bekerja lebih lama per hari, tetapi lebih sedikit hari per minggu. Materi selanjutnya itu isu dalam mengatur persatuan perusahaan dengan tenaga kerja. Nah, pekerjaan kontingen adalah pekerja sementara, pekerja lepas, atau pekerja kontrak yang pekerjaannya kontingen berdasarkan permintaan atas layanan mereka. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi bisnis dalam pekerja kontingen, terutama mereka yang merupakan kontraktor independen atau pekerja lepas, mengklasifikasikan siapa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai salah satunya. Masalah ini dengan pekerja lepas adalah proses perekrutan, penyaringan, dan penempatan pekerja lepas. Ini di mana keterampilan dan upaya kerja mereka dibutuhkan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.